Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mina News TV, kembali lagi di Mina Talks bersama saya Sri Astuti. Dan pada hari ini kita ada di sesi yang spesial, yakni Healing Mina Talks. Semoga dengan sesi ini teman-teman sekalian yang sedang sakit, yang sakit jiwanya atau juga secara fisik bisa sembuh dengan mendengarkan Healing Mina Talks pada hari ini. Dan saat ini sudah bersama saya seorang praktisi dan juga terapis, di mana beliau telah mulai menekuni ilmu tentang kejiwaan, spesialis terapi hati sejak tahun 2005 dan mulai membuka konsultasi Islamic Emotional Healing pada tahun 2009 sampai sekarang. Beliau adalah Mbak Iin Aura Az-Zahra, atau teman-teman bisa menyapa dengan sebutan Mbak Aura. Nah, sudah bersama kita sekarang Mbak Aura. Mbak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih sudah mau mampir di Mina Talks pada hari ini. Dan kita akan sharing mungkin ya sedikit tentang terapi hati ini. Dan pemirsa, beliau juga saat ini sedang menulis buku dan akan segera terbit bukunya, yaitu Heartpreneur. Nah, beliau akan menjelaskan lebih lanjut tentang terapi hati ini dan juga tentang buku yang akan segera launching ini. Baik, Mbak Aura, kita mulai mungkin bisa berbincang ya. Baik, Mbak Aura, dengan buku yang akan segera terbit ini mungkin bisa diceritakan bagaimana sih awal mula Mbak Aura bisa menulis buku tentang Heartpreneur ini? Baik, terima kasih Mbak Astuti atas waktunya. Kenapa saya harus, bukan harus ya, artinya menciptakan, menulis sebuah buku dengan Heartpreneur ini. Artinya saya menciptakan buku ini adalah bagian dari pengalaman saya, pengalaman hidup yang saya aplikasikan dan saya terapkan dalam hidup saya untuk bisa membantu saya keluar dari kungkungan mental block ataupun beban hidup yang ada dalam diri saya. Gitu. Itu awal mulanya saya ingin menciptakan buku ini, sehingga kalau buku ini pun nanti bisa bermanfaat buat orang, artinya saya sudah mengalami beberapa fase di mana melewati fase-fase yang sehingga saya bisa menjadi seorang yang bisa memberikan atau menjadikan diri saya sebagai sahabat, teman curhat sendiri, yaitu sebagai teman terbaik dikala saya mendapatkan sesuatu masalah yang memang sulit dipecahkan oleh orang lain. Itu intinya. Oke, berarti bermula dari masalah yang dialami oleh diri sendiri, akhirnya menulis buku, dan semoga bisa ikut membantu teman-teman yang membaca buku ini nantinya. Insya Allah, mudah-mudahan. Oke. Dan selama menulis buku hingga akhirnya awal mula menulis sampai akhirnya bisa menjadi sebuah buku dan akan segera terbit ini, apa yang dialami plus minusnya dari Oke, plus minusnya banyak sekali ya, yaitu perjalanan fase dari saya ingin membuat buku sampai jadilah buku seperti ini, itu butuh perjuangan, ya kan? Saya banyak up and down-nya di saat saya ingin memulai sesuatu, ingin menulis ini gitu. Terkait dengan apa yang harus saya lakukan, kira-kira apa yang harus, itu sesuai nggak dengan kenyataan hidup. Khawatir apa yang saya tulis itu tidak bisa diaplikasikan oleh orang lain, karena kebanyakan mohon maaf sebelumnya, mungkin apa yang ada di orang lain mungkin tidak bisa diaplikasikan di diri kita. Itu biasanya banyak di luar sana. Nah, makanya banyak fase-fase juga di mana dalam proses ini saya melihat fenomena-fenomena baik di dalam diri saya, lingkungan, ya, keluarga, sekitar, teman ataupun masyarakat yang ada gitu. Makanya saya ambil intisarinya sehingga saya formulasikan menjadilah sebuah buku Heartpreneur ini. Kalaupun masalah plus minusnya tentu banyak ya, ketakutan, kemalasan, ya, artinya itu minusnya di saat saya ingin memulai sesuatu yang memang belum pernah saya lakukan. Nah, plusnya adalah harapan saya ke depannya, sehingga jika orang sudah membaca buku ini, mereka bisa mampu menjadikan dirinya sendiri sebagai sahabat terbaik dan mampu memecahkan solusi masalah yang ada di dirinya sendiri. Artinya bukan kita tidak mampu memberikan atau meminta solusi kepada orang lain. Karena apa? Kadang banyak di luar sana atau dari kita sendiri, di saat kita mendapatkan masalah, kita selalu mencari solusi kepada orang lain.
ya. Intinya di saat kita mencari solusi, biasanya gini, Mbak Sufi biasa curhat sama teman nih gitu kan. Terkadang kita curhat, teman nggak mau dengerin gitu, asik main handphone, terus cakap gigi gitu, seolah-olah ih gue ini gak didengerin banget sih gitu kan, apaan sih gitu kan. Artinya di saat di situ kenapa? Itu tanda tanya. Kenapa? Karena apa? Mereka punya masalah dan hal yang sama, tapi mungkin tidak diucapkan saat itu juga. Nah, mudah-mudahan solusinya mudah-mudahan buku ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya para profesional muda, sehingga jadilah dirimu sebagai sahabat terbaik dan keluarlah dari mental block, keterpurukan dan masa lalu yang hadir dalam hidup Anda saat ini, agar kita bisa menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Oke, berarti buku ini bisa kita bilang nantinya ketika sudah terbit dan teman-teman semua baca, itu bisa menjadi teman ngobrol gitu ya. Dan ketika punya masalah baca buku ini bisa menemukan solusi gitu ya. Karena kan biasanya kalau ngobrol sama teman justru ada nasib nih biasanya. Iya, benar-benar. Oh iya. Oh kamu gini nih gitu. Ternyata oh iya, aku kok lebih begini nih gitu kan. Kadang rumput hijau tuh, rumput tetangga lebih hijau dari sendiri. Makanya saya buat buku ini tidak terlalu besar, sehingga bisa dipakai, maksud saya bisa dibawa oleh siapapun, karena ringan, simple, dan isinya juga nggak terlalu berbelit-belit. Simple, easy, dan enak dibaca. Oke. Dan saya sudah juga baca sekilas ya Mbak, di sinopsisnya juga, ini keren banget bukunya, apalagi untuk teman-teman kaula muda ya. Dimana kita biasa menyebutnya ini yang quarter life crisis nih. Itu dimana media sosial sekarang kita bisa melihat kehidupan semua orang di media sosial, dan kebanyakan itu yang kita di media sosial itu kan hal yang baik-baiknya saja gitu. Kita tidak melihat kesusahan mereka di belakangnya gitu. Sehingga itu menjadikan kita membandingkan kehidupan kita, diri kita dengan orang lain yang kita melihat lebih sukses gitu. Mungkin di buku ini juga ada jawaban dari teman-teman. Ada. Overthinking gitu kalau iya, benar. Terlalu overthinking sehingga kita berprasangka kok hidup kita ini tidak lebih baik dari orang lain. Iya kan? Kenapa sih kita selalu begini? Itu selalu menjadi gumaman-gumaman yang ada di dalam hati kita, pikiran kita. Kayak kalau sekarang orang bilangnya mental illness ya gitu kan, karena berpikir sesuatu yang tidak ada yang dirinya, mereka menjadikan itu sesuatu perbandingan terhadap dirinya, sehingga nih gue ini tidak lebih baik dari mereka. Kenapa sih mereka tuh hidupnya enak banget gitu kan? Kenapa? Ya mohon maaf, ini di kalangan para remaja ini satu masalah dan kendala terbesar adalah lingkungan, keluarga, ya kan? Nah, keluarga inilah yang akan menjadi ekspansi problem yang ada di dalam dirinya, sehingga ini bisa keluar lagi dan bisa meluas, sehingga menjadilah itu mental block yang ada di dalam dirinya. Nah, itu banyak banget berawal dari keluarga. Makanya di saat mereka melakukan atau membandingkan dirinya dengan orang lain, itu mereka merasa tidak baik, lebih baik dari orang lain gitu. Oke. Oh ya, kita tadi belum bahas nih Mbak, judulnya kan Heartpreneur. Itu maksudnya apa Mbak? Ya heart ada trainer, kan biasanya entrepreneur ya. Ada entrepreneur, ada sekarang yang menjadi fenomena ya, planner lah gitu kan, social planner gitu kan, woman planner gitu. Kenapa saya ambil heartpreneur gitu kan? Ini saya kelola. Artinya heart ini adalah hati. Planner ini mungkin secara istilahnya atau apa mungkin mengelola ya. Saya juga belum tahu sih, tapi saya mungkin menyimpulkan ini menjadi satu formula. Heartpreneur adalah seni mengolah hati, vibrasi hati dalam treatment emotional healing. Jadi di dalam buku ini itu adalah kunci dari tombol on dan off yang ada di diri kita. Yang tadi seperti kita tidak menerima sesuatu yang ada di luar itu tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, di saat kita tidak menerima, kalau kita menerima sesuatu itu dengan negatif, akan berbalik kepada diri kita berpikir yang negatif dan tujuan kita. Tapi tidak melulu seperti itu. Nah, kemudian Heartpreneur ini adalah salah satu formula yang bisa digunakan dan diaplikasi oleh setiap orang, siapapun itu gitu. Artinya yang sudah berpikir secara bijak gitu, usia dewasa sampai usia yang memang mereka mau untuk menjadikan dirinya sebagai sahabat terbaik. Nah, ini adalah seni mengolah ini. Nah, di saat tombol on dan off-nya itu berfungsi, kita mampu menerima semua atau mampu menerima atau menolak semua keadaan lingkungan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, yang tidak sesuai dengan harapan kita. Misal, kalaupun ada orang
mengata-ngatai kita biasaan, lu jomblo lu, maafnya mau ngomong gitu ya, lu begini nih gitu kan, artinya ada sesuatu yang membuat kita down. Dalam seni mengolah hati ini, tombol on off-nya itu silahkan diaktifkan. Seperti apa? Jika kita mau menerima, kita aktifkan on-nya. Oh, gue nggak menerima nih, biar itu hanya omongan manusia, tidak terbukti ataupun tidak terjadi kepada saya. Kalau dia mau menerima, kalau tidak, ya silakan matikan tombolnya gitu. Jadi matikan itu sehingga orang tersebut tidak peduli omongan orang apapun. Mau orang mau ngomongin kita apapun gitu, bagaimanapun, it's kita going. Tujuan kita udah punya, harapan kita, masa depan kita sudah punya gitu. Jadi tidak perlu memusingkan apa yang orang bilang terhadap diri kita. Oke, itu jawabannya ada di buku yang akan segera terbit. Iya. Oke, Mbak Aura juga kan sudah banyak menangani atau juga bertemu ya dengan pasien-pasien yang curhat gitu ke Mbak Aura. Apakah buku itu juga terinspirasi dari masalah-masalah yang biasanya diceritakan kepada Mbak Aura? Sangat gitu. Jadi artinya buku ini bukan hanya dari pengalaman saya pribadi, tapi saya mengambil hikmah dari pengalaman orang lain gitu di luar sana yang mungkin kita berpikir kita adalah orang yang paling terpuruk, tapi ternyata faktanya di luar sana banyak yang lebih terpuruk dari apa yang kita alami saat ini. Makanya ada sebuah hadis yang berbicara bahwa kita tidak akan diuji sesuai dengan batas kemampuan kita. Itu adalah kunci modal utama dari kita dalam menerima semua keadaan. Kalau menurut Mbak Aura sendiri nih, curhat atau kita cerita tentang masalah kita ke orang lain itu sebenarnya bagaimana gitu menurut Mbak Aura? Kan biasanya ada yang bilang kalau ketika kita terpuruk atau kita mungkin mengalami mental illness itu katanya kurang bersyukur gitu. Ya udah serahin aja semuanya ke Allah. Apa kalau kita cerita ke orang lain tentang masalah kita itu termasuk bagian kita tidak bersyukur atau tidak berserah diri kepada Allah? Oke, itu menurut saya bagian dari proses atau pilihan. Di saat kita memilih untuk ceritakanlah kepada orang yang kompeten dan memang ahli di bidangnya. Jangan kita curhat sana sini. Biasanya kan orang lebih legowo, lebih lega di saat kita menceritakan kekurangan kita, masalah kita, problem kita kepada semua orang. Nah, disitulah yang harus kita batasin. Siapa yang perlu kita curhatin, toh siapa yang memang benar-benar harus bisa membantu kita keluar dari masalah solusi ini. Kadang apapun yang terjadi, di saat kita meminta sesuatu solusi kepada orang lain, itu balik lagi, keputusan pasti ada di diri kita. Misalnya contoh simpelnya gitu, kita lagi pengen musim hujan nih gitu. Ternyata ada teman-teman mau nawarin, yuk kita makannya apa nih, bakmi goreng apa bakmi rebus gitu kan. Kamu mau bakmi goreng nggak? Mau deh, tapi kita punya pilihan toh. Iya, kayaknya nggak enak deh hujan-hujan nih, enaknya bakmi rebus gitu. Dede, gue bakmi rebus. Itu pilihan yang memang walaupun solusi sudah ada di kayaknya mie goreng enak nih, tapi kita punya pilihan sendiri. Nah, itulah yang memang harus kita akui bahwa kita mampu memberikan sesuatu solusi kepada salah satu jalan solusi kepada diri kita adalah pilihan. Pilihan inilah yang membuat kita sebagai pemacu sehingga kita bisa mampu berhadapan dengan masalah ini dengan kuat dan tegar. Dan buku yang akan segera terbit ini mungkin bisa Mbak Aura sampaikan ke teman-teman bagaimana nanti ketika sudah terbit cara mendapatkannya dan apa sih yang akan didapatkan oleh teman-teman ketika nanti membaca buku ini? Maksudnya? Jadi nanti ketika sudah terbit bisa didapatkan di mana? Untuk mendapatkan buku ini mudah sekali. Mungkin nanti ada linknya pemesanan order untuk pemesanan buku sehingga akan dimudahkan atau bisa kontak Mina News sehingga teman-teman semua di sini bisa mendapatkan buku ini dengan mudah. Ini menarik sekali Pak dari pembicaraan kita juga isi bukunya gitu. Mungkin nanti bisa teman-teman atau pemirsa Mina News TV ternyata iya saya punya masalah nih yang kayak diceritain atau disebutkan oleh Mbak Aura nih. Mungkin bisa kelanjutannya kita buka sharing session ke teman-teman pemirsa Mina News TV untuk bisa mungkin menyampaikan masalah mereka, menceritakan masalah mereka untuk kemudian mendapatkan solusi gitu. Kelanjutan dari setelah membaca buku Heartbreaker. Iya, silahkan kalaupun nanti memang ada yang berkenan untuk menceritakan atau curhatnya ya gitu kan terkait dengan masalah. Mungkin ada kolom di Mina News atau mungkin pertanyaan dari podcast Mina News ini
terkait dengan problem masalah teman-teman semua. Silakan yang ingin bertanya, insya Allah saya akan jawab semuanya. Oke, baik pemirsa Mina News TV sekalian, demikian penjelasan dari Mbak Aura mengenai buku beliau yang akan segera terbit, yakni Heartpreneur, di mana isinya itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian yang mungkin sedang mengalami kegalauan ya, kita sebutnya sekarang mengalami kegalauan atau mempunyai problematika yang sedang mencari jawabannya. Dan Mbak Aura juga bersedia untuk bisa membuka sharing session untuk teman-teman semua apabila ingin ada yang ditanyakan, atau selama ini teman-teman juga sedang mencari harus curhat kemana gitu, karena tidak ada teman untuk bisa bercerita gitu, berapapun usianya ya Mbak ya, apapun usianya, apapun masalahnya gitu. Semoga dengan bercerita atau sharing section ini teman-teman bisa lebih meringankan gitu masalah-masalah yang teman-teman semua sedang hadapi saat ini. Demikian Mbak Aura, terima kasih atas waktunya dan juga kehadirannya di Mina News TV di sesi Mina Talk Healing ini. Mungkin Mbak Aura punya quotes atau sesuatu yang disampaikan untuk pemirsa Mina News TV. Baik. Sahabat Mina News, hidup ini adalah pilihan. Di saat kita memilih jalan, itu kita punya sesuatu yang harus kita pertaruhkan. Apakah jalan ini jalan terbaik, jalan yang tidak baik, ataupun jalan pintas yang memang akan mengarahkan kita yang kepada ketidakbaikan. Jadi di saat kita memilih, pilihlah jalan yang menurut kita baik dan benar. Karena disitulah sesulit apapun, sesusah apapun halangan rintangan yang kita jalani, kalau kita dalam posisi yang benar, insya Allah akhirnya akan menjadi baik. Karena jalan yang terbaik adalah jangan mengambil jalan pintas. Cukup sekian dari saya. Masya Allah. Terima kasih Mbak Aura sekali lagi. Dan terima kasih juga untuk pemirsa Mina News TV. Sampai jumpa kembali di sesi Mina Talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.